Waman wala wa ba'd. Kita lanjut pembelajaran kita di dalam membaca kitab Syarah Qatrun Nada wa Baligh Sada di Imam Ibnu Hisham Al-Ansari. Sekarang kita bab nawasikh ya. An-nawasikh, kita anwa' nawasikh sekarang. Bahwa salah satu anwa'in, dia ada 3 jenis. Ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar. Ada yang merafa' mubtada menasab khabar. Wa huwa kana wa akhwatuha. Dan juga di sana ada bab yang sama. Itu adalah bab kada wa akhwatuha yang udah kita pelajari ya, kada wa akhwatuha. Hanya saja nanti di sini kayaknya nggak disebutkan kada, seingat ana. Di Mutamimah ada. Kemudian wa yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar, kebalikannya. Wa huwa inna wa akhwatuha wa yansibuhuma ma'an, dan menasabkan keduanya. Wa huwa dhanna wa akhwatuha. Yusamma al-awwal min ma'mulai bab kana isman fa'ilan. Kata yang pertama dari 2 ma'mul kana, yang pertamanya dia diberi nama isim kana atau fa'il. Ya. Kalau isim secara hakikat, fa'il secara majaz. Ya, dikatakan isim secara hakikat, dikatakan fa'il secara majazi. Karena hukum asalnya memang dia mubtada, isim gitu kan. Enggak ada fi'il fa'il. Cuma karena masuk kepada kana, karena ini adalah fi'il, jadi majaznya fa'il ya. Tapi hakikatnya adalah isim kana. Kemudian yusamma al-tsani khabaran wa maf'ulan, sama. Yang keduanya namanya khabar kana atau maf'ul bih. Wa yusamma al-awwal min maf'ulai babi inna isman wa tsani khabaran. Nah, kalau umpamanya ma'mul inna, awalnya isim, yang kedua khabar, sama. Dan dia nggak boleh diberi nama dengan fa'il dan maf'ul, ngawur itu ya. Kemudian wa yusammal awwal min ma'mulai babi dhanna maf'ulan awalan wa tsani maf'ulan tsaniyan. Jelas insyaallah ini perkaranya. Qala wal kalamul an fi babi kana. Sekarang kita bahas bab kana dulu. Wa alfadhuhu 13 lafdhatan. Lafadznya ada 13. Wa hiya 3 aqsamin. Dan kana wa akhwatuha itu terbagi menjadi 3 jenis, 3 bagian. Ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar bila syartin. Ada yang merafa' mubtada khabar. Merafa' mubtada menasab khabar tanpa syarat. Wa hiya tsamaniyah, itu ada 8 fi'il. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa. Wa ma ya'malu hadzal amal bi syart an yataqaddama alaihi nafyun aw syibhu. Yang beramal dengan amal ini dengan syarat didahului penafian atau syibhu nafi. Wa huwa arba'atun zal, bariha, fatihah, infakkah. Fa nafyu nahu qouli ta'ala wa la yazalun mukhtalifin. Itu zalun mau beramal, ya zalun beramal harus ada la, harus ada
la atau syibhu nafi. Syibhu nafi itu apa? Hah? Nahi. Tahu sifat ingkari. Ma bisa juga nafi dia. Lan walan nabraha alaihi akifin. Naam. Wa syibhu huwa nahi. Syibhu nafi itu adalah nahi, larangan. Wa du'a dan doa. Fal awal ka qaulihi sahih syamir. Wala tazal dzakiral mauti fanisyanuhu dhalalun mubin. Syahidnya wala tazal. Ya, wala tazal. Di sini barakallahu fikum dia adalah zala. Yazalu. Dan dia sebagai akhot kana. Merafa isim manasab khabar, isimnya mustatir wujuban anta, khabarnya dzakira. Ya. Dan dia walaupun larangan, tapi kita terjemahkannya sebagaimana terjemah pada biasanya. Ya, sini kan sahih syamir, maksudnya sahibi, wahai sahibku syamir. Syamir ini teruskanlah. Nah, kalau nggak salah teruskan maknanya, atau sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguhlah. Wala tazal dzakiral mauti fanisyanuhu dhalalun mubin. Dan teruslah ingat kematian. Teruslah ingat, senantiasa ingat kematian. Karena lupa terhadap kematian itu adalah kesesatan yang nyata. Masya Allah. Ya. Ini ajaib ya, syair ini. Ala yaslami ma ya daramayya alal bila wala zala munhallan bi jar'aikal qatru wala zala munhallan wala zalal qatru munhallan bi jar'aika. Semoga hujan tersebut selalu mengalir bi jar'aika, ke tempatmu, artinya ke tempat kita. Jar'aiki maksudnya ini dia lagi membuat syair untuk si Maya, ya, kekasihnya dia, Maya. Maya ini ismul mar'ah. Nah, orang zaman dulu kalau mau gombal pakai syair, antum apa? Gombal nggak ada, gembel yang ada. Ya, aduh. Ya, pakai puisi, basi. Syair dong, syair. Bikin syair dulu. Bikin syair. Syair cinta. Bahaya. Wa ma ya'maluhu bi syarti an yataqaddama 'alaihi ma'al masdariyah ad-dharfiyah. Dan juga yang ketiga, bagian yang ketiga, yang beramal amalan ini dengan syarat didahulukan masdariyah ad-dharfiyah. Ingat, masdariyah ad-dharfiyah bukan cuma masdariyah doang. Wa huwa dam. Kaqali ta'ala wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ma dikatakan masdariyah dan dikatakan dzarfiyah karena ma ini bersama fi'il dama dia bisa jadi masdar. Dikatakan dzarfiyah karena dia ma-nya ini diganti dzaraf. Muddata. Dia dzarafnya apa? Muddah. Itu namanya dzarfiyah. Muddata, kemudian dipakailah masdarnya, masdar dama dawam. Dama yadumu dawam. Berarti muddata dawam. Isimnya, isim dumtunya, karena nggak bisa kan dia tuh ini dipakai, maka dia dijadikan mudhaf ilaih kepada masdar wajib. Ya, isim daripada dama, kalau damanya udah jadi masdar dan dia pasti juga dama ini mudhaf ilaih kepada dzaraf. Ya, dama ini mudhaf ilaih dan dia nanti mudhaf. Isim damanya juga mudhaf ilaih kepada masdarnya. Berarti muddata dawami
muddata dawami hayyan. Muddata dawami hayyan. Kayak gitu. Jadi mudhaf ilaih dan dia mudhaf ilaih. Ai muddata dawami hayyan wa sumiyat ma hadhihi masdariyah, maknanya dinamai masdariyah li'annaha tuqaddaru bil masdar, karena ditakdirkan dengan masdar wa huwa dawam, wa dzarfiyatan li'annaha tuqaddar bil dzarf, karena ditakdirkan juga dengan dzarf wa huwa al muddah. Kalau selain ini madama zaidun qa'iman, berarti gimana takdirnya dulu? Hah? Nah, gampang ya. Baik, lanjut. Sekarang bahas tentang tawasud. Bolehnya khobar daripada kana wa akhwatuha itu berada di tengah-tengah antara kana dan isimnya. Qala yajuzu fi hadzal babi an yatawassata, boleh pada bab ini untuk ditengahkan al khabarnya bainal ismi wal fi'il, antara isim dan fi'ilnya. Kama yajuzu fi babil fa'il, sebagaimana boleh pada bab fa'il an yataqaddama al maf'ul al fa'il, didahulukan yang maf'ul di atas fa'il. Kenapa sih kana enggak dimasukkan ke maf'ul aja, ke fi'il muta'addi aja, kan sama? Jawabannya kalau kana ini khusus buat masuk mubtada dan khabar. Jadi kana wa akhwatuha dia hanya khusus masuk pada mubtada khabar. Itu kalau kana nakis ya. Kalau nakisah. Ya. Dan dia nanti samanya seperti fi'il muta'addi yang butuh satu maf'ul bih. Kalau kana lazim maka dia seperti fi'il lazim. Paham dul? Merem baik. Udah tuh merem begini lagi. Udah kayak burung. Betul. Antum yang ngantuk-ngantuk ini cuci muka ya. Ini kalau di majlis para ulama ini diusir antum, kalau enggak ulamanya pergi. Enggak pinter-pinter nanti yang lain. Kalau ulamanya pergi, ya seperti kalau misalkan kayak Amas, digebukin antum sewarga. Ya, sebagaimana kisah yang masyhur, ya. Amas ini gak suka ada di kanan orang gitu kan. Ini talibnya batu, tetap aja mau di kanannya gitu kan. Nah, karena Amas buta, nggak tahu. Ini namanya orang bisa ngerasa gitu kan. Wah, akhirnya habis banjir dengan ludah itu ya. Hadatsana fulan, yang lain ini di awas pindah kedengaran suara, ini awas pergi nih. Udah sampai selesai majlis dia becek gitu. Kalau kata orang sebelah mah barokah. Wah itu nggak bisa itu. Nantang rakyat itu kalau pindah. Naam, qala ta'ala wa kana haqqan, ini khabar daripada kana. Alaina nasrul mu'minin. Dia di tengah-tengah antara kana dan nasr. Naam. Alaina ini ya muta'alliq, barakallahu fikum. Jadi enggak harus fiil, habis itu khabar, baru habis itu isim, enggak harus. Ntar mungkin ada selang-selangan seperti alaina jar majrur ini. Akana linnasi ajaban an auhayna sebagai khabar. Ya sebagai isim daripada kana. Ajaban sebagai khabar. Wa qara Hamzah wa Hafsun. Hafs dan Hamzah membaca laisa albirra an tuwallu wujuhakum binasbirra ya, benasabkan ra. Ini menunjukkan khabar kana, khabar laisa. An tuwallu sebagai isimnya.
Baik. Qal syair Sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaysa sawa'an alimun wa jahulu sawa'an. Ya, nah di sini ya. Wa qala al-akhar la tiba lil 'aishi ma damat munaghasatan ladzatuhu bid-dikaril mauti wal harami. Ini Masya Allah baitnya bagus banget ya. Untuk baca sendiri. Itu syaitnya madamat ladzatuhu munaghasatan. Takdir apa? Bisa balikin lagi kalau mau mentakdirkan. Di sini ada nggak takdir ini? Enggak ada takdir. Taib. Wa an ibn Durustuwaih annahu mana'a taqdima khabari laysa. Dari riwayat Ibnu Durustuwaih, beliau itu tidak membolehkan untuk dikedepankannya khabar laisa. Ya di atas isimnya ya, bukan di atas laisanya sebagaimana yang telah berlalu. Artinya enggak boleh dikatakan laisa qa'iman Zaidun, enggak boleh. Kalau beliau mengatakan laisa Zaidun qa'iman, gitu. Paham ya? Enggak boleh seperti yang lainnya. Wa mana Ibnu Mu'tin fi alfiyatihi taqdima khabar dama. Ibnu Mu'ti enggak bolehkan dikedepankannya khabar dama. Ya di atas isimnya. Itu yang tadi. Bingung takdirnya mungkin. Ya. Wa huma mahjujani bima dzakarna minasyawahid wa ghairiha. Tapi mereka keduanya ya terhujahkan, artinya terkalahkan dengan apa yang telah kami sebutkan dari syawahid yang ada dan selain daripada syawahid tersebut, teori yang ada. Ya syawahid disebutkan, kemudian ghairiha, selain daripada syawahid yang disebutkan banyak lagi. Paham ya? Jadi beliau cuma menyebutkan beberapa syawahid, inti daripada dalil yang menunjukkan bolehnya dikedepankan ini dan itu. Adapun yang lainnya masih banyak, apalagi di sini. Ana ada taliknya nih, banyak nih. Tapi tidak usah dibaca kelamaan. Kemudian kita sekarang bahas taqdimu khabaruha. Ya. Di sini qala syarih lil khabar salah satu ahwalin. Khabar ini memiliki 3 keadaan. Ahaduha yang pertama at-ta'khiru anil fi'li wasmihi. Dia diakhirkan dari fi'ilnya dan isimnya. Wa huwal asl. Kaqouli ta'ala wa kana rabbuka qadira. Wa kana rabbuka qadira. Asani yang kedua at-tawassut bainal fi'li wasmihi. Ini yang tadi. Kaqouli ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Haqqan. Kedepankan di atas isim kana. Faqad taqaddama syarhu dzalik. Udah berlalu syarahnya ya. Kemudian wasalis yang ketiga at-taqaddum 'alal fi'il wasmihi, dikedepankan di atas fi'il dan isimnya, langsung di depan dia.
Kaqaulika, seperti ucapanmu, aliman kana Zaidun. Aliman kana Zaidun. Ini baik di kalau yang tadi ya tentang khabar daripada kana itu berada di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya, itu nanti ada yang jawazan, ada yang wujuban. Teorinya sama aja kayak mubtada khabar. Apa yang diwajibkan ketika umpamanya ada domir yang kembali kepada isim, gitulah ya. Sudah kita pelajari itu. Nah, kemudian kalau kana di sini ada taqdimul khabar alal isim wal wasmihi jami'an ala salasati aqsamin aidan. Ana baca di sini di ta'liq ya. Dikedepankannya khabar kana di atas fi'il dan isimnya secara menyeluruh kayak gitu ya. Itu 3 jenis juga. Yang pertama secara jaiz, boleh-boleh aja. Ya, sebagaimana pada umumnya aliman kana Zaid ini boleh-boleh aja. Yang kedua wajib. Kapan wajib? Ketika khabar kananya dia memiliki berupa suatu kata yang memiliki hak di awal kalam. Kayaknya ada di situ. Ada nggak, Den? Hah? Ada nggak? Ada kan? Nah. Seperti kaifa kana Zaidun. Kaifa kana Zaidun. Ini kaifa ini ya khabar. Yang ketiga, nggak boleh dikedepankan khabarnya, bahkan dilarang ya. Nah, lanjut. Ad-dalilu ala dzalika, ana nggak baca semua karena ini kita buru-buru nih, kejar target nih. Dalil bolehnya dikedepankan khabar di atas fi'il dan isimnya firman Allah Ta'ala. Aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Fa iyyakum maf'ulun maf'ulu ya'budun. Iyyakum ini adalah maf'ulnya siapa? Maf'ul ya'budun. Dia iyyakum bukan maf'ulnya kanu. Jangan salah paham antum. Iyyakum maf'ulnya siapa? Berarti asalnya gini. Aha ulai kanu ya'buduna iyyakum. Gitu ya. Ya'buduna iyyakum, kanu ya'buduna iyyakum. Waqad taqaddama ala kana, dan sungguh telah dia mendahului kana. Telah mendahului kana, telah mendahului isim kana. Wa taqaddumul ma'mul yu'dhinu bi jawazi taqaddumil 'amil. Di sini syahidnya. Ya kan berarti kan kalau kita lihat ya, khabar kananya enggak di depan, tapi khabar kananya tetap di belakang. Ana rinci ya. Jadi kanu isimnya ini waw, khabar kanu ini ya'budun. Tetap di belakang khabarnya. Paham sampai sini? Ya. Khabar kanunya ya'budun tetap. Tapi jumlah fi'li ya khabarnya. Kemudian iyyakum sekali lagi dia bukan khabar kanu. Khabar kanu ya'budun. Tapi iyyakum adalah maf'ul bih dari ya'budun. Terus apa syahidnya mana saat? Katanya kan syahidnya katanya kita mau bahas tentang khabar kana ini dikedepankan daripada isim dan kananya. Ini kan nggak ada. Paham sampai sini? Paham nggak? Syahidnya apa? Di sini. Wa taqaddumul ma'mul, dikedepankannya ma'mul daripada khabar. Yu'dhinu, menunjukkan bijawazi taqaddumil amil. Memberikan petunjuk bolehnya kita mengedepankan amilnya. Kalau ma'mulnya aja boleh dikedepankan, apalagi amilnya, paham ya? Kayak gitu syahidnya. Itu wajibul istidlalnya kayak gitu. Jadi kalau ma'mul daripada khabar kana boleh dikedepankan, berarti khabar kana ini selaku amil itu juga lebih boleh dikedepankan. Paham sampai sini? Paham dulu ya? Nah, gitu. Berarti boleh kita katakan misalkan kana Zaidun doriban Amron. Amron kana Zaidun doriban. Boleh kita katakan kana
Zaidun doriban amran. Doriban kana Zaidun amran, boleh. Doriban kana Zaidun amran, boleh aja. Paham tuh? Ngam. Wa yamtani'u dzalika fi khabari laisa wa dama. Ini mana yang ini domir belum dicatat? Udah. Ambil dulu, ntar kita terakhir kita bahas. Enggak boleh hal tersebut pada khabar laisa dan khabar dama. Ya. Kenapa enggak boleh? Ya nanti ini pertama khilaf para ulama karena enggak pernah didengar oleh orang Arab. Ngantuk ini kita. Bahas ini. Mamtina'uhu fi khabari dama fabil ittifaq. Lihat di sini. Adapun enggak bolehnya khabar dama mendahului dama dan isimnya di kedepan. Itu pada khabar dama itu sepakat para ulama. Li'annaka idza qulta, lihat di sini. Karena kamu kalau mengatakan la ashabuka madama Zaidun shadiqaka, saya tidak menemanimu selama Zaid masih berteman dengan, selama Zaid itu masih temanmu. Intinya saya enggak mau temanan sama kamu Jabon gitu. Selama Zaid itu mesti jadi teman kamu, misalkan gitu ya. Summa qaddamta al-khabar ala madama. Kemudian engkau kedepankan khabarnya di atas madama. Berarti kan la ashabuka shadiqaka madama Zaidun. Lazima min dzalika taqdimu ma'muli silah alal mausul. Berarti hal ini nanti melazimkan dikedepankannya ma'mul daripada silah di atas isi mausulnya. Ini kan li'anna ma hadhihi mausulun harfiyun. Karena ma ini adalah mausul harfi. Mausul silahnya itu yaitu silah mausulnya isim dan khabarnya sebagaimana anna mausul harfi. Silah mausulnya isim dan khabarnya. Namanya silah itu kan di mana? Belakang apa depan? Belakang. Ya, namanya silah di belakang, enggak boleh dikedepankan. Yuqaddar bil masdar kama qaddamna. Dia dapat ditakdirkan dengan masdar sebagaimana kita sebutkan, ya. Jadi silah mausul tuh kayak gitu ya, apa namanya? Mausul harfi. Dan dia enggak punya aid kalau mausul harfi, berbeda dengan mausul ismi yang udah kita bahas kemarin, alladzi. Itu harus selain ada silah mausul harus ada aidnya. Nah, wadzalika, yang demikian itu wa in qaddamtahu ala madama ala dama dunamma. Kalau kamu, nah anak ulang ya. Oh, ini jadi dikedepankan ini ya, dikedepankan di atas dama ya. Anak ulang. Jadi ma ini kan tadi apa? Mausul harfi. Berarti silah mausulnya mana? Dama Zaidun qa'imun atau dama Zaidun shadiqaka, itu silah mausulnya berarti. Itu silah mausulnya, tapi enggak ada aidnya. Enggak ada apa? Aid. Baik. Ntar dapat ditakdirkan jadi masdar dia. Fa in qaddarnahu ala dama dunama. Kalau kamu kedepankan shadiqaka di atas dama tanpa di atas ma, jadi berarti la ashabuka ma shadiqaka dama Zaidun. Itu repot sekali ya. Lazimal fasl dunal lazimal fasl baina al mausul harfi wasilatihi. Nanti mengharuskan adanya dipisah antara mausul harfi, yaitu adalah ma masdariyah, dan antara silahnya. Silah mausulnya itu fi'il, dama, dan setelahnya. Itu namanya silah mausulnya. Ingat, enggak ada aid dia, sebagaimana anna. Wa dzalika la yajuz, hal tersebut enggak boleh. La taqulu, enggak boleh kamu katakan ajibtu mimma Zaidan tashabu. Ajibtu mimma Zaidan tashabu.
Wa innama itu nggak boleh ya. Kecuali kita katakan ajib tuh ya mimma tashabu Zaidan, baru boleh. Ajib tuh ya membuat saya takjub mimma dari selama kamu masih berteman dengan Zaid. Wa inna ma yajuzu dzalika fil mausulil ismi, hal tersebut ya dibolehkannya itu pada mausul ismi, enggak boleh pada mausul harfi. Ghairil alif wal lam, itu juga mausul isminya yang bukan alif lam. Berarti kalau yang mustarak selain alif lam ya. Taqulu ja'ani alladhi Zaidan daraba. Boleh. Jadi situ ja'ani alladhi Zaidan daraba. Antum lihat alladhi sebagai apa? Isim mausul, mausul ismi kan? Sila mausulnya mana? Daraba Zaidan, harusnya gitu kan? Harusnya daraba Zaidan. Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Tapi dipisah dia tuh. Daraba sebagai silahnya dengan alladhi ya dipisah dengan Zaidan. Itu dibolehkan. Kenapa? Karena ini mausul ismi. Wala yajuz, dan enggak boleh fi nahwi ja'ad daribu Zaidan an tuqaddima Zaidan ala darib. Enggak boleh kamu kedepankan Zaid di atas darib. Ja'a Zaidan ad-daribu, itu enggak boleh. Ja'a Zaida, itu repot lagi kalau dikedepankan ya. Ad-daribu enggak boleh. Jadi bolehnya selain daripada al. Ana simpulkan. Jadi dikedepankannya khobar dama di atas dama itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi kenapa alasannya nggak diperbolehkan? Karena kalau umpamanya kita kedepankan itu dama, khobarnya di atas dama, nanti memberikan konsekuensi terpisahnya mausul harfi dengan silahnya. Mausul harfi itu mana? Maknya itu mausul harfi namanya. Huruf yang dia itu nanti butuh silah. Silah mausulnya mana? Itu dama sampai akhir. Paham ya? Kalau umpamanya madama Zaidun qa'iman, qa'iman ini sebagai khabar dama dikedepankan di tengah-tengah antara ma dengan dama, berarti ini nanti konsekuensinya memisahkan mausul dengan silahnya, dan itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu hanya pada mausul ismi ya, itu pun selain daripada mausul ismi yang al. Jadi ja'alladhi daraba Zaidan, ja'alladhi daraba Zaidan, alladhi ism mausul, setelahnya daraba, silah mausulnya, daraba Zaidan, silah mausulnya. Baik. Nah, kalau gini boleh kita pisah dengan Zaidan. Zaidan ini adalah ma'mul daripada daraba. Boleh kita katakan ja'alladhi Zaidan daraba. Itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Intinya sila mausul itu awalnya, kita lihat awalnya, kepalanya. Ya, dia adalah fi'il, ya berarti fi'il. Adapun sisanya itu terkadang ada yang umdah enggak dianggap jadi silah. Seperti kayak maf'ul bi, itu sebenarnya enggak dianggap jadi sila mausul. Karena bukan umdah, fadlah dia. Yang dianggap jadi sila mausul itu fi'il sama fa'il biasanya. Atau mubtada dan khobar, itu. Adapun maf'ul bi-nya enggak dianggap biasanya. Nah, walaupun ya kalau kita lihat dia ngikut. Cuma kan kepala silah mausul itu adalah fi'ilnya. Itu enggak boleh dipisah dengan ya, isi mausulnya. Ya, kecuali dia isi mausul ismi, bukan harfi. Kalau harfi enggak boleh dipisah. Paham ya? Paham Den? Wa amam tina'u dzalika fi khabar laysa, adapun tidak bolehnya dikedepankan pada khabar laysa fa waqtiyarul kufin, ini pilihan orang-orang kufi. Wal mubarrid wa ibn sarraj wa huwa sahih, dan ini yang sahih. Li'annahu lam yusma' mithlu dzahiban lastu, karena anda pernah didengar sama sekali contoh dzahiban lastu dzahiban. Wa li'annaha fi'lun jamid, karena dia fi'il jamid. Fa asbahat asa, dia serupa dengan asa. Wa khabaruha, khabar asa la yataqaddam bittifaqin, tidak bisa didahulukan dengan kesepakatan ulama. Ya.
Wa dhahaba al-Farisi wa Ibnu Jinni ila jawaz. Ini dua ulama membolehkan. Mustadillaini biqauli ta'ala, berdalil dengan firman ta'ala, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Bagaimana sisi pendalilannya, padahal ya di situ kalau kita lihat ya, laisa masrufan anhum, itu masrufan udah ada isim khobarnya di belakang. Ya, paham antum? Khobar daripada laisa udah ada masrufan. Mana dikedepankan? Kan yang kita bicarakan khobar laisa enggak boleh dikedepankan. Itu khobar laisa udah diakhirkan, enggak dikedepankan. Beliau punya sisi pendalilan yang lain. Wa dzalika, lihat yang demikian itu li anna yauma, karena yaum, nah ini agak repot. Muta'alliqun bi masrufan, itu berkaitan dengan masrufan. Dia muta'alliq dengan masruf. Berarti yaum ini ma'mul daripada masrufan. Yaum ma'mul dari masruf. Qad taqaddama ala laisa, dan dia muta'alliq daripada masruf ini telah mendahului laisa. Sebagaimana tadi sisi pendalilannya. Wa taqaddumul ma'mul yu'dhinu bi jawazi taqaddumil 'amil. Dikedepankannya ma'mul itu memberikan menunjukkan kepada kita bolehnya mengedepankan amilnya. Ya kalau ma'mul daripada khabar laisa boleh dikedepankan, berarti khabar laisanya lebih boleh dong gitu. Paham ya, Rul? Wal jawab annahum tawassau fid duruf. Jawabannya apa sih jawabannya? Ya. Mereka nih orang-orang Arab berluas-luasan pada zorof. Malam yatawassa'u fi ghairiha, ya, tapi mereka tidak berluas-luasan pada selain daripada zorof. Berluas-luasan mereka masalah zorof ini tidak apa-apa memang, ya kalau zorof ma'mul daripada ini nggak apa-apa dikedepankan. Adapun selainnya nggak boleh, seperti contohnya isimnya khabarnya laisa, misalkan bukan zorof, bukan jar majrur, bukan apa segala macam, ya nggak boleh. Dan ini pun kan ma'mul itu ya, ma'mul daripada khabarnya. Itu pun ma'mul khabarnya zorof, bukan isim. Kalau mungkin ma'mul khabarnya isim, laisa zaidun doriban amron, wallahu alam. Ya zahirnya nggak boleh dikedepankan. Nggak boleh kita katakan amron laisa zaidun doriban. Kenapa? Karena dia bukan zorof atau bukan jar majrur. Jadi di sini karena zorof atau jar majrur misalkan nanti itu dikedepankan enggak apa-apa. Kenapa? Karena orang Arab ya tawassaun, berluas-luas pada zorof dan jar majrur. Nah. Wa nuqila an Sibawayhi al-qaul bil jawaz wal qaul bil mana'. Dinukilkan dari Sibawayhi pendapat beliau boleh, terkadang pendapat beliau enggak boleh. Itu ada dua pendapat. Kemudian berikutnya sebagaimana yang kita ketahui makna-makna daripada fi'il yang telah berlalu, ini mereka ini fi'il kayak amsa, asbaha, adha dan semisalnya dhalla itu terkadang tidak memberikan makna asal saja ketika di kalam Arab, seperti makna asal daripada kana ini kan pengkhabaran ya, pengkhabaran. Terkadang khabarnya terputus, terkadang selamanya, seperti asma wa sifat. Kana Allahu ghafurur rahim. Amsa ini kan memberikan khabar pada waktu sore. Amsa Zaidun ghaniyan. Waktu sore Zaid kaya. Itu lihat. Apa tadi? Oh, okay. Waktu sore Zaid kaya. Mungkin waktu pagi udah miskin. Atau waktu pagi kaya, waktu sore habis semua hartanya. Seperti misalkan bencana kan, naudzubillah. Asbaha tullab mujtahidin. Waktu pagi tullab mujtahidin, tapi enggak Ramadan. Illa fi Ramadan.
Kecuali Ramadan, kayaknya nggak semangat semua. Ya. Bagaimana ini? Dan aduh, gimana perang ini kita? Kalau udah, ayo kita perang, antum gimana? Den? Seruan perang untuk melawan orang-orang kafir Indonesia, gimana tuh? Hah? SB? Wah. Selagi puasa kesono nih kira. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kacau. Gimana dulu kalau ada, ayo kafir zimmi, kafir apa, harbi di Indonesia diperangi, itu antum gimana? Hah? Apa? Lah enggak, maksudnya antum sikapnya gimana nih? Ikut perang enggak? Nah, memang. Loh, harus ikut lah kalau kita ada kesanggupan. Bagaimana para sahabat Nabi ya, untuk iya karena iman kita lemah. Nah, kalau para sahabat Nabi lebih cinta Islam, lebih cinta Nabi SAW daripada dirinya sendiri. Ya enggak apa-apa, yang penting maslahat terpenuhi. Sikat miring. Iya. Ini perintah wajib loh, perintah wajib. Kata Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya Hanif ya. Perangilah mereka, kata Allah, sehingga enggak ada lagi fitnah kesyirikan di dunia ini, ya. Dan agama murni untuk Allah. Ini wajib untuk ditegakkan terus. Ini namanya syariat jihad. Bagi waliul amr maka wajib untuk dia itu ya mengkoordinasi tentang perkara-perkara jihad kayak gini, ya. Untuk betul-betul ya lihat bagaimana maslahatnya dan semisalnya. Ngapa antum tawa-tawa? Antum enggak usah ikut bon kalau tawa bon. Apa? Iya, nggak boleh lah. Kan ada syarat-syaratnya, kan ada iniannya, ketentuannya. Jihad itu nanti nggak bisa serampangan kayak gitu. Kalau nggak ada penegakan untuk kayak gitu maka dosa besar. Ya, maka dosa besar. Pemimpin ada dosa besar. Dan membolehkan, melegalkan syirik di mana-mana itu dosa yang sangat besar. Makanya antum ketika itu nggak boleh antum doakan pemimpin hafizahullah, misalnya harus doakan apa? Hadahullah. Yang bener nih antum. Masih ngeblank ya?
Ya kita larang lah, nggak boleh. Antum jangan gitu, agama ini jangan dimain-mainin. Ya, ini syariat kayak gini nggak boleh dimain-mainin antum. Kafir antum bisa. Iya. Kan sebagian kita kan karena anak-anak muda ya. Jadi masih terlalu meremehkan, terkadang ngolok-ngolok kayak gitu. Walaupun udah ada ilmunya, karena sukanya bercanda atau bagaimana, itu hati-hati. Iya. Serius, bisa jadi riddah. Nah, bisa jadi riddah antum. Yustatab fa in tabu illa qutil. Iya. Berbahaya. Nah, jadi sebagian kita gitu, sebagian ikhwan ya sholat main-mainin atau gimana, nggak sadar cingkrangan ternyata kafir. Kalau belum tobat belum bisa itu, hati-hati. Kalau di zaman Nabi langsung dibawa ke Nabi SAW, ya, langsung dibawa ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah. Nah, karena di zaman ini kan ya gini modelnya, udah tahu hukum juga dari mungkin sebagian kita ketika ditegakkan hukum Islam secara totalitas nggak tahu kuat atau enggak. Apa hukumnya berhukum non hukum Islam? Wajib Pak, dosa besar kalau ditinggalkan. Nah, makanya antum nih kalau ridho aja terhadap hukum-hukum kayak gini di Indonesia modelnya, pertanyakan keimanan antum. Ya. Nah. Taib. Sampai mana kita? Udah berapa ini Ki? Wa yajuzu fi kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla an tusta'mala bi ma'na sara. Ini fiil-fiil ini boleh kita gunakan untuk makna sara. Kaqali ta'ala wa bussatil jibalu bassa. Al-jibal bussatil bassa, dihancurkan sehancur-hancurnya. Na'udzubillah. Fakanat haba'an munbatha, maka ya sara apa artinya sara tadi? Iya, maka gunung-gunung tersebut menjadi habaan membatha, debu-debu yang berterbangan. Ini kejadian ya kawan, ya antum jangan macam-macam. Ini bakal kejadian perkara kayak gini, naudzubillah, ya berbahaya. Wa kuntum azwajan salasah, dan kalian nanti akan menjadi golongan yang 3. Ya, ada 3 golongan. Baik. Al-qul di sini kanat mananya sara. Kemudian Allah berfirman fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan sebab nikmat Allah kalian menjadi saudara. Jadi bukan terjemahnya dengan sebab nikmat Allah kalian di waktu pagi saudara, sorenya enggak gitu. Ini fasad. Dalla wajhuhu muswadda, wajahnya dia menjadi hitam. Bukan waktu siang, tapi menjadi sara. Qala syair,
amsat khala'an wa amsa ahluha ihtamalu akhna 'alaiha alladhi akhna 'ala lubadi. Ini amsat khala'an. Ini jadi di sebelumnya ini ada baitnya lagi. Jadi dar, rumah daripada yang dia cintai, ahbabnya dia, menjadi sarat khala'an, menjadi rumah yang kosong. Intinya gitu ya. Amsat di sini sarat maknanya. Qala al-akhar adha yumazziqu athwabi wa yadribuni ba'da shaybiya yabghi indiyal adaba. Nah, adha sara. Ya, dia menjadi merobek-robek baju-bajuku wa yadribuni dan memukulku. Nah, entah. Kemudian pembahasan baru yusta'mal min af'al hadzal bab taman. Jadi kan fi'il-fi'il ini kan digunakan nakis kan. Nakis ini butuh isim dan khabar. Terkadang fi'il-fi'il daripada bab kana ini dia enggak butuh isim dan khabar tapi cuma butuh fa'il tam. Jadi fi'il lazim dia. Apa aja kita bahas di sini. Nah, wa yaqtasu ma 'ada fati'a wa zala wa laysa min af'al hadzal bab bi jawaz isti'malihi taman. Dan dikhususkan daripada selain fati'a, zala dan laysa dari fi'il-fi'il bab ini bolehnya digunakannya dia sebagai fi'il tam. Sebagai fi'il tam. Wa ma'na tam adalah an yastaghniya bil marfu' anil mansub. Dia tidak butuh yang mansub. Hanya mencukupkan dengan yang marfu' dan tidak butuh dari yang mansub. Khalas, butuh fa'il doang intinya. Qala ta'ala wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maysarah. Kalau umpamanya orang punya utang, dia ada kesulitan, maka tunggulah dia ya sampai kemudahan. Qala fa subhanallah hina tumsunu hina tusbihun. Khalas, waktu pagi. Ya bertasbihlah kepada Allah ketika masuk waktu petang dan waktu pagi. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardu. Madamat, khalas. Madamatis samawati wal ardu sebagai fa'il daripada damat. Kekal di dalamnya selama ya masih ada langit-langit dan bumi. Qala syair tatawala lailuka bil ismidi wa batal khaliyu wa lam tarqudi. Wa batal khali itu syaitnya ya, khali fa'il. Wabatat lahu lailatun ka lailati dzil airil armadi wa dzalika min naba'in ja'ani wa khubbirtuhu an banil aswadi. Syahidnya wabatat lahu lailatun. Bata fa'ilnya mustatir, batat fa'ilnya lailatun. Lanjut. Kemudian pembahasan qala wa ma fasarnahu bihi tamam wa huwa sahih. Dan yang saya tafsirkan dengannya untuk tamam, arti maknanya tam itu adalah tafsir yang sahih. Ma yastaghni ya bil marfu anil mansub gitu ya. Intinya dia cuma butuh yang marfu saja. Wa an aktsaril basriyin anna ma'na tamamiha, kebanyakan ulama Basrah berpendapat makna daripada tam daripada fi'il kana wa akhwatuha ini dalalatuha 'alal hadath wa zaman. Dia menunjukkan makna kejadian dan waktu. Menunjukkan makna kejadian dan waktu ini kata ulama Al-Basrah. Walaupun yang sahih itu ya lazim. Ada enggak jawaban? Tinggalan kan? Ada? Enggak.
Aduh. Banyak perhatikan ya, Bon. Wa kadzalika al-khilaf fi tasmiyati ma yasibul khabar naqisan lima sumiya naqisan. Demikian pula adanya khilaf ya pada penamaan yang menasab khabar sebagai naqis. Maksudnya kana wa khatuha ini kan dinamai kalau yang menasab sebagai fi'il naqis. Marfa isim menasab khabar. Ini kan namanya fi'il naqis. Lalu mereka juga bersisi kenapa dikatakan naqis? Lima sumiya naqisan. Fa'ala makhtarnahu sumiya naqisan. Maka kalau di atas pendapat yang kami pilih kata Ibnu Hisham, dinamai naqis likaunihi lam yaktafi bil marfu. Karena dia masih kurang. Masih kurangnya apa sih? Karena dia enggak cukup dengan yang marfu, kurang dia masih butuh satu lagi, poligami kan, ta'addud. Ya, mungkin kalau cuma fa'il doang atau isim doang itu masih satu doang. Kurang kalau satu ya dua. Atau satu apa dua? Awis. Ngeri juga antum. Antum jawaban? Biasanya 4 pengennya bilangnya. Antum tuh kurus Ruli, makin gereng nanti kalau 4. Enak banget kalau ngomong 4 susah. Enggak segampang memutarbalikkan tangan. Walaupun ya semua ikhwan kayak gitu. Ya, antum berapa gong pengennya gong? Ada 2. Ajanya lagi, ada. Antum? Ah? 1. Antum nggak kelihatan gong, antum jangan di sini duduknya. Pindah di mana kek? Di nggak kelihatan antum. Antum ki mau berapa ki? Akhwat istri 1. Nggak mau 2. Hanif berapa Hanif? Hah? Jack keinginan antum apa sih Jabariyah ya? Dulu, wah beringas ini. Dan nggak mau nikah. Abnormal. Tapi nggak segampang itu kawan antum. Antum sekarang berani. Ana mau 2, ana mau 3, Ruli, ana mau 4 ya. Antum nyari duit berapa dapat penghasilan antum? Aduh. Antum tuh nggak sesimpel itu, belum nanti ngasih makan. Perempuan tuh suka minta jajan. Itu wajar, perkara yang wajar. Kalau antum nggak turutin, maka nggak ada di situ harmonisnya. Adanya berantem. Iya, gitu perempuan tuh kayak gitu. Kemudian nanti belum antum cari nafkah buat beli buku. Kalau istri antum talibah juga pasti butuh buku. Udah gitu nanti ini masih berdua ya, santai. Punya anak, wah. Baju anak. Kemudian popok itu sebulan 4 bal itu. Sebulan tuh 150 lah. 7 ya 150-an. Itu sebulan tuh. Kurang lebih. Belum ntar ini tuh nggak sesimpel itu nikah itu. Jadi harus siap uang, siap calon, siap apa lagi?
siap tempat, siap mental. Nah, kalau mental antum masih kanak-kanak nih, enggak dewasa, mental antum masih kurang peka ya, terutama seringnya kan kurang peka ya, sebagian antum itu belum bagus itu kalau nikah. Nikah itu bagusnya ketika udah ada kepekaan, karena pernikahan itu nanti mempersinergikan ya, antara dua orang gitu. Jadi nggak segampang itu, bukan cuma di kasur doang dulu nikah tuh. Itu memang plus gitu kan, tapi kan masih banyak yang harus ditambal. Jadi antum kalau nikah mikirnya cuma apa? Diranjang nih, jima. Ya Allah, nggak gitu ya, nggak sesimpel itu. Ya. Kacau. Silakan antum nanti kalau udah nikah, ya, welcome to the club. Selamat datang antum. Ruli ya. Anda pengen tahu nih Ruli nikah di sini dulu, Anda pengen tahu nih tuh. Bagaimana? Anda pengen lihat muka-muka kusutnya. Ya kalau antum nggak ada kedewasaan, nggak ada apa, pasti kusut, nggak senang gitu. Kalau yang ini, wah senang, senyum-senyum itu. Mungkin kalau awal-awal gitu, ya, sebulan pertama, 2 bulan pertama ini masih ngumpet-ngumpetin sifat asli. Sifat aslinya masih ngumpet. Itu pernikahan. 3 bulan pertama masih diumpetin. Tapi kalau udah setengah tahun, udah setahun berjalan, nah itu udah keluar tuh sifat aslinya tuh. Siap-siap antum. Kaget, syok antum. Siap-siap. Bisa-bisa mukanya nih, aduh, kenapa lu kusut? Ini saat lah antum kayak bocah. Kenapa dulu? Ya, aduh lah. Kayak gitu kan ya. Jadi sifat asli itu akan keluar. Dan nggak bisa dipungkiri, perempuan tuh ada minusnya. Nggak mungkin ada yang perfect. Ini nggak. Wa ala qaulil aktsariyin, adapun kalau di atas ucapan jumhur, li'annahu sulibad dalala 'alal hadas. Karena sulibad dalalah 'alal hadas. Suliba ini diambil, dihilangkan penunjukan atas hadas. Wa tajarrad lidalalah 'ala zaman, dan cuma hanya sekedar menunjukkan makna waktu saja. Itu nakis jadinya. Nakis, kurang. Wa sahihu al-awwal, yang sahih adalah pendapat yang pertama. Ya, pendapatnya Ibnu Hisham, dan ini juga pendapatnya Ibnu Malik. Ya, pendapatnya Ibnu, dan sungguh Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah telah membatilkan mazhab jumhur ini dengan penjelasan kurang lebih 10 perkara beliau jelaskan. 10 sisi batilnya mazhab jumhur. Itu disebutkan dalam syarah ala tashil kitab beliau ya. Al-Qalin gitu aja ya. Kemudian taridu kana fil arabi ala salasati aqsam. Kana ini di dalam bahasa Arab datang di atas 3 bagian. Yang pertama naqisatan, tutup. Yang pertama naqisah. Ya. Fatahtaju ila marfu'in wa mansub. Dia butuh marfu dan mansub. Wa kana rabbuka qadira. Kemudian tamah fatahtaju ila marfu'in duna mansub. Wa in kana dzul usra, udah dibahas. Wa zaidah, tambahan. Udah dibahas juga ini sebenarnya. Fala tahtaju ila marfu'in wa la ila mansub. Enggak butuh marfu, enggak butuh mansub. Wa syartu ziyadatiha amran, syarat ditambahnya kana ada 2 perkara. Ahaduhuma, yang pertama, antakuna bilafdil madi, dia harus dengan lafadz madhi, harus. Wasani antakuna baina syai'ain mutalazimin, antara 2 perkara yang saling membutuhkan, yang saling memiliki ikatan, seperti mubtada dan khabar, atau seperti ta'ajubiyah dengan fi'il ta'ajub,
makan ahsana zaidan kan gitu ya. Laisa jar majruran, dan dia bukan jar majrur, dua perkaranya. Jadi nggak bisa dikatakan fi kana ad-dari kan gitu ya. Memang fi dari ini suatu perkara yang mutalaziman, yang saling berkaitan, tapi nggak bisa dipisah. Nggak bisa dikatakan fi kana dar, nggak bisa. Ka qaulika makan ahsana zaidan, ta'ajjub ma ahsana zaidan, alangkah indahnya zaid. Asluhu ma ahsana zaidan. Fazidat kana ma baina ma wa ba fil ta'ajjub. Kana ditambahkan antara ma dan fil ta'ajjub. Walana an bi ziyadatihi annaha lam tadulla ala ma'nan albattah. Ya, yang saya maksud, tidaklah saya memaksudkan ditambahnya kana itu bahwasanya kana ini sama sekali enggak menunjukkan atas suatu makna. Enggak, justru kana zaidan menunjukkan makna. Bal annaha lam yu'ta biha lil isnad. Nah. Akan tetapi apa? Annaha, bahwasanya kana lam yu'ta biha lil isnad, tidak didatangkan untuk adanya penyandaran. Intinya kana ini didatangkan zaidah ini untuk taukid, bukan cuma sekedar didatangkan. Nah. Kemudian taqtasuka nabi umurin minha maji'u hazaidah. Kana ini memiliki kekhususan. Ini kekhususan kana ya. Di antara kekhususannya apa? Dia datang dalam boleh zaidah tambahan kayak tadi. Wa qad taqaddam, telah berlalu. Wa minha di antaranya jawazu hadfi akhirnya, boleh dihapus akhirnya nunnya. Wa dzalika bi khamsati syurutin, yang demikian itu ada 5 syarat. Wa hiya, yang yaitu adalah antakuna bil lafzil mudhari', harus lafzul mudhari'. Wa antakuna majzumatan, harus majzum yakununya. Wa la takuna mauqufan 'alaiha, enggak boleh kita waqaf di atas nunnya. Enggak boleh lam yakun. Kalau waqaf di atas nun berarti nun enggak boleh dihapus. Walaupun ini syarat dipersisihkan para ulama. Walaupun syarat mauquf ini waqaf dipersisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh aja kalau kita berarti lam yaku, lam yakuh. Berarti ntar gimana? Lam yak. Makanya sebagian nggak boleh, harusnya lam yakun gitu. Sebagian lagi boleh dengan ditambahkan harfus saktah. Domir sakti ya. Domir sakti. Apa sakti? Saktah buat diam. Lam yakuh. Walaupun nanti kita akan rinci di sini ada. Wala muttasilan bi dhamiri nasbin, enggak bersambung dengan dhamir nasab. Wala bisakin, enggak bersambung dengan yang sukun. Wa dzalika ka qouli ta'ala, contohnya di sini. Walam aku baghiya. Dia dihapus nunnya, akun. Ya, kenapa dihapus? Terpenuhi 5 syarat. Pertama mudhari', kedua majzum, ketiga kita enggak wakaf di atas kaf, enggak wakaf di atas nunnya, dan dia tidak bersambung dengan dhamir, enggak akuhu. Kalau akuhu harus walam, selain Quran kita katakan asal Quran ya, walam akunhu, enggak boleh kalau ada dhamir, enggak boleh dihapus nunnya, dan tidak bersambung dengan sukun lam yakunil ladzina. Kalau sukun disebutkan nunnya seperti dalam surat Al-Bayyinah, lam yakun nilladina. Ini terpenuhi berarti syaratnya. Fa hudhifatil dhammatu lil jazim, dhammanya dihapus karena mau jazm ya. Yakunu berarti lam yakunu, lam yakun. Wal waw lisakinin, o-nya dihapus karena ketemu 2 sukun, nun sama waw, lam yakun. Wa nun, nah nunnya dihapus juga li takhfif, untuk meringankan lafaz. Wal hadf jaiz, dihapusnya itu boleh, bukan wajib. Ya, wal hadfan al awalan wajiban. Dan adapun menghapus 2 yang pertama itu wajib. Menghapus dhammah wajib karena jazm dengan sukun, menghapus waw wajib karena bertemunya 2 sukun. Wala yajuzul hadf, dan enggak boleh menghapus fi nahwi pada contoh ini, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Li ajli ittisali sakin biha, karena tujuannya supaya ya bersambung yang sukun dengan nunnya, yang supaya nunnya bersambung dengan sukunnya. Yakunil ladzina. Fahiya maksuratun li ajlin, maka dia kasrah karena adanya sukun. Fahiya muta'asiyatun 'alal hadf li quwwatiha bil harakah. Muta'asiyatun ini di sini mumtani'ah. Berarti fahiya, nun tersebut itu tidak boleh dihapus
liquwatiha bil harakah, karena lebih kuat diharokati. Karena dia lebih kuat lagi untuk diharokati. Jadi karena saking kuatnya diharokati enggak boleh dihapus. Wala fi, enggak juga boleh pada contoh ini iyakunhu falan tusalatu alaihi. Ini hadis tentang siapa? Dajjal ya, yang dipikir Umar Dajjal. Ya, kata Umar, saya mau bunuh dia. Kata Nabi, ya iyakunhu, kalau memang dia adalah Dajjal falan tusalat alaihi, kamu enggak akan mampu untuk mengalahkannya. Karena yang mengalahkan Dajjal siapa? Nah, menunjukkan di sini Nabi SAW juga nggak tahu hal gaib. Dia buktinya nggak tahu. Litisali dhamir musubbih, karena dhamir nasab bersama dengan nunnya. Wa dhamair taruddul asya ila usuliha. Dhamir mengembalikan suatu perkara kepada usulnya, kepada hukum asal. Hukum asal ada nun. Berarti kalau ada dhamir ya itu nunnya kembali terpaksa. Ya, makanya Anda katakan selain daripada Al-Qur'an ya tadi, walam yakun, walam yaku bagiya. Misal walam aku bagi atau walam yaku bagiya. Misalkan bagianya dirubah jadi dhamir hu. Maka enggak, itu hu mengembalikan harus ada dhamir, harus ada nun. Walam yakunhu, harus gitu. Karena dhamir taruddul asya ila usuliha. Wala fil mauquf 'alaiha, dan enggak boleh juga kita mewakafkannya. Enggak, jadi enggak boleh kita katakan lam yakuh, lam yakuhu. Ya. Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Nassa ala dzalik Ibnu Khuruf. Dan ini ditegaskan oleh Ibnu Khuruf. Wa huwa hasan, ini sangat bagus. Li'anna al-fi'l al-mawquf alaihi idza dakhalahu al-hadf hatta baqiya ala harfin wahidin aw harfain wajib al-waqfu alaihi biha istaqat. Karena fi'il yang diwaqaf di atas dhamir, yang diwaqaf di atas dhamir, idza dakhalahu al-hadf, ketika masuk padanya hapus, ya, waqaf di atas dhamir. Misalkan yadribuh, waqaf di atas dhamir. Kemudian masuk padanya penghapusan, dihapus, umpamanya jadi jazm. Ya. Halo ya. Kulit anak kering nih. Sariawan. Kayak jabon. Dan di sini karena fi'il al-mauquf 'alaiha atau 'alaihi yang kita wakaf di atasnya, di atas dhamir, atafan di atas fi'il tersebutlah kita katakannya, bukan dhamir. Nah, kita baca dulu. Karena fi'il al-mauquf 'alaihi yang kita wakaf di atasnya, ketika masuk pada fi'il tersebut, alat yang bisa menghapus akhir daripada fi'il, jazim atau nasib misalkan, hatta baqiya ala harfin wahid, ya, sampai yang dihapusnya fi'il tersebut cuma tinggal sisa satu huruf saja, au harfain, atau sisa dua huruf, atau sisa berapa huruf? Dua. Jadi karena ada penjazm, ya, karena ada penjazm nih, ada in, ada lan, itu fiilnya terhapus tinggal satu huruf atau tinggal dua huruf. Wajibal waqfu alaihi biha istaqat. Maka kita wajib untuk wakaf di atas fiil tersebut dengan hak sakti namanya. Dengan hak sakti. Sakat artinya hak yang ini untuk sukun, untuk wakaf. Ini ada talik di sini, wa sahih anna wujuba jatilabi ha istaqat innama huwa fima baqiya ala harfin wahid. Yang sahih diwajibkannya
untuk mendatangkan hak saqat itu pada fi'il yang tersisa ketika dihapus tinggal satu huruf saja. Wa amma ma baqiya ala harfain, adapun kalau umpamanya ya fi'ilnya ketika dihapus atau majzum itu dia masih ada tersisa 2 huruf, maka enggak wajib untuk kita mendatangkan hak saqat indal waqfi alaihi ketika kita mewaqaf kepada huruf tersebut, kepada fi'il tersebut. Naam, waqad syanna al-mu'allif nafsahu fi kitabi Awdah al-Masalik ala Ibnu Malik ba'da an naqala anhu misal hadhihi al-maqalah. Jadi ana ulang ya. Jadi di sini ketika ada fi'il yang kita mewaqaf di atas fi'il tersebut, kemudian ketika kita mewaqaf masuk padanya penghapus sehingga cuma tinggal 1 huruf atau 2 huruf, maka wajib untuk apa? Untuk dicarikan hak saqat. Tapi tadi yang sahih ketika hanya tinggal 1 huruf saja ya. Contohnya apa? Walam ya'ih. Ini dia dari kata fi'il amr ya. Cuma doang. Wa ya kayaknya ya. Hah? Iya. Wa qayaqi wiqayatan waqin qi. Ini kan qi cuma 1. Maka kalau cuma 1 gini kita mau waqaf gimana? Cari hak sakti. Hak sukun. Qi. Paham ya? Itu wajib. Apa? Enggak. Kalau ada misalkan apa lagi contohnya? Roh. Misalkan ada roh ya. Roh. Ya. Nah, di sini dicontohkan 2 huruf. Ya'ih. Lam ya'ih. Lam yaqih. Karena kalau enggak ditambah asak lam yaq. Gimana lam yaq? Lam yaqih. Falam yaku bimanzilati lam yaqi'. Falam yaku ini ya. Afwan. Falam yaku, maka lam yaku ya, kata yaku ini ketika masuk jazm kan tinggal 2 kan? Dia seperti kedudukan yaqi'. Falwaqfu alaihi, maka kalau kita mewaqaf di atas yaku ini, mewaqaf di atas yaku bi'adatil harfi alladhi kana fihi aula min ijtilabi harfin lam yakun. Kalau kita mau waqaf di atas yaku ya, bi'adatil harfi alladhi kana fihi, dengan mengembalikan huruf yang dulu ada padanya sebelum dihapus, aula itu lebih utama min ijtilabi harfin lam yakun, daripada kita harus mendatangkan huruf yang sebelumnya enggak ada. Artinya apa sih? Artinya kalau kita mau tetap menghapus nun ini, tapi kita mau waqaf nih, kita mau waqaf di atas fi'il yakun tersebut. Jadi lam yakun, nunnya mau dihapus, tapi kita mau waqaf kepada yaku. Kita katakan apa? Itu enggak boleh, enggak bagus, enggak ahsan. Waqaf 2 huruf kayak gitu. Bahkan sebagian ulama mewajibkan adanya hasaktah kalau mau waqaf di atas 2 huruf, seperti ya yakuh, lam yakuh. Walaupun sahihnya enggak wajib, cuma 1 huruf. Alhasil kesimpulannya kalau kita mau waqaf, ini enggak bisa. Lam yak. Lucu gitu ya. Nah, lucu. Kalau seandainya diwajibkan gitu misalkan ya, diwajibkan adanya hasak kalau kita mau waqaf kepada yaku di sini, maka daripada kita datangkan hasakti pada yaku, lebih utama kita datangkan nun sukunnya daripada yang dulunya ada memang pada yakun yang dihapus, daripada kita harus datangkan orang lain yang sebelumnya enggak ada pada yakun. Paham ya? Kamu sampai sini? Paham dong? Repot ya? Fal waqfu alaihi, ana ulang, maka waqaf di atas yaku ini
dengan mengembalikan huruf yang sebelumnya udah ada pada yaku, yaitu berarti nun, lebih utama daripada harus mendatangkan huruf yang belumnya enggak ada seperti hak sakti. Wala yuqalu mithluhu filam yaqi'. Dan tidak boleh kita katakan seperti kita katakan pada kana, pada yakun di sini. Kepada lam yaqi', ya. Ana ulang. Tidak boleh kita katakan sebagaimana kita katakan barusan kepada yaku pada contoh lam ya'i. Kenapa? Li'anna i'adatal ya tuaddi ila ilgha'il jazim. Karena kalau kita mengembalikan ya yang ada pada ya'i gitu kan, atau waqo yaqi lam yaqi dikembalikan ya-nya sebagaimana tadi gitu kan, maka nanti dikembalikan ya tersebut ya mengantarkan kita untuk tidak mengamalkan jazim yang menjazim. Enggak boleh. Kan ada lam ya harus jazim. Paham sampai sini? Makanya dia pakai hasakti. Lam ya'ih. Lebih enak jadi wakafnya. Ya, lam ya'ih, lam yaqih. Kenapa kok enggak dikembalikan ya? Pertama dia jazim. Walaupun dia memang udah ada sebelumnya huruf ya sama dia, tapi kan ada penjazim. Itu tadi hadapnya wajib kalau jazm itu. Hadapnya wajib. Bi khilafil lam yakun, berbeda dengan lam yakun, beda cerita. Fa inal jazm yaqtadu hadf dhamma. Karena jazm itu memberikan konsekuensi hapus dhammah saja. Lam yakunu lam yakun, wawunya dihapus karena iltiqa'u sakinain. Karena jazm. Berarti nun dia enggak wajib dihapus sebagaimana kita udah bahas. Ala hadfan nun tuh. Jazm tidak memberikan konsekuensi dihapus nun. Berarti nun ini dihapus secara jaiz saja, boleh. Berarti kalau memang kita mau wakaf di atas yaku, berarti kalau wakaf di situ, kita nggak boleh untuk hapus nunnya. Ya nggak boleh kita untuk apa? Nggak boleh kita hapus nunnya. Kita akan balikan saja nunnya, jadi lam yakun, selesai. Daripada kita tambah-tambah huruf yang lainnya, kama bayyana sebagaimana sudah kita jelaskan.